warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam, Bu Ade Irma. Iya, bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah luar biasa, sehat, Iya, baik. alhamdulillah. Bu Nur, hari ini saya izin melaksanakan coaching ya. Iya, Bu Irma. Sebelumnya, sebagaimana yang kemarin sudah disepakati bahwa hari ini Bu Irma akan melakukan coaching, ya, Bu ya. Nah, sebelum melakukan coaching, saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Di sini saya akan melihat, mengamati, dan juga akan menilai praktek yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Adia. Sesuai dengan rubrik coaching, insya Allah pada hari ini ya Bu ya, di sini saya bertindak sebagai observer. Saya akan mengamati apakah dalam praktek coaching itu sesuai dengan alur tirta, apa belum, seperti itu. Mana nanti eh, jangan lupa ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Dan Dan apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching nanti? Dan saya akan mendengarkan respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Iya, Bu. Itu dimana perlunya tentang kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan sebelum melakukan observasi praktik coaching hari ini, izinkan saya Bu Irma ya untuk mengajukan pertanyaan, apakah boleh? Iya, Bu. Monggo. Uh, Yaitu pertanyaan terkait nanti rencana coaching yang akan dilakukan oleh Bu Irma. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu gunakan atau Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, baik, Bu. Nanti yang akan saya lakukan yaitu kompetensi dengan kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan aktif, Bu. Baik, Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan terkait uh, aktif mendengarkan dan pertanyaan yang berbobot itu ya Bu ya. Yang penting. Ya, Dari kompetensi yang Ibu sampaikan, kompetensi manakah yang secara spesifik akan Ibu kembangkan? Saya ingin lebih spesifik ke mendengarkan secara aktif, Bu, memahami tentang permasalahan yang akan disampaikan oleh Koji, seperti itu, Bu. Baik, berarti nanti lebih spesifiknya mendengarkan secara aktif gitu ya. Iya, Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu Irma inginkan dalam proses coaching hari ini. indikator yang saya harapkan yaitu nanti saya berharap Koji mendapatkan solusi dari masalahnya, jadi bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa menemukan rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu, Bu. Baik Bu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum melakukan coaching. Semoga saat itu proses coaching bersama Ibu Ernia selalu mengingat dari hal-hal apa yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu ya. Ya. Uh, itu selamat melaksanakan coaching Irma. Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, sekarang Bu Arlia. Selamat pagi Bu Arlia. Pagi menjelang siang. Selamat Ya Bu pagi Arlia. menjelang siang, Bu. Iya Bu Arlia. Bagaimana kabarnya Bu Arlia? Alhamdulillah hari ini baik sekali, sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah ya Bu ya. Apalagi di musim yang berdingin ini, cuacanya sangat dingin sekali. Baiklah Bu, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Oke, siap Bu Irma.
Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Ar hari ini menjelang sesi coaching? Apakah ada hal khusus yang ingin Bu Ar diskusikan atau fokuskan? Ya, sejujurnya Bu Irma, saya sedikit merasa tegang hari ini karena banyak sekali beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya mencari solusi yang lebih efektif lagi. Ya, baik. Tentu ya Bu ya, sebagai makhluk hidup kita pasti ada tantangan dalam kehidupan ini. Nah, saya menghargai kejujuran Bu Arlia. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Bu? Ya, mungkin ada Bu Irma, tapi ya mungkin nanti di akhir sesi ini saja. Baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Apa tujuan yang ingin Bu Arlia capai dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mencari solusi tentang murid saya, yaitu dia itu malas sekali masuk sekolah. Seperti itu. Dia malas berangkat ngaten apa, Bu? Nggih. Ya. Lalu harapannya dari anak tersebut atau tujuan akhir yang ingin kita capai dari perbincangan kita ini apa, Bu? Saya ingin bisa mengajak dia agar bisa rajin berangkat ke sekolah tanpa harus izin selalu memberitahu saya lewat WhatsApp bahwa dia izin tidak masuk sekolah karena bangunnya telat. Oh, jadi dia sering enggak masuk ya, Bu ya, Iya. sering izin. Nah, apa ukuran keberhasilan yang Bu Ar inginkan dari sesi perbincangan kita? Harapannya dengan anak yang sering enggak masuk ini. Ya, tentunya saya ingin murid saya ini bersemangat masuk ke sekolah agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, tadi Bu Arlia ingin muridnya bisa bersemangat masuk sekolah, nggih. Apa yang membuat Bu Arlia merasa kesulitan dalam mengajak murid tersebut masuk sekolah, Bu? Ya, saya merasa kesulitannya ini ingin berbicara dengan orang tuanya. Tapi karena orang tuanya ini sudah meninggal, jadi dia tinggal ini bersama neneknya. Dan saya ingin berbicara sama neneknya ini, dia tidak pernah ke sekolah, hanya izin lewat WhatsApp saja. Oh, seperti itu. Bisa diceritakan lebih lanjut, Bu, tentang anak ini? Iya, sebenarnya saya ini merasa takut sama neneknya atau wali murid dari dia ini, karena mungkin terbilang orang tersebut pemarah. Jadi biasanya kalau dia tidak masuk kan izin, hanya izin lewat WhatsApp. Terus minta izinnya dia karena bangunnya kesiangan sehingga tidak bisa masuk sekolah. Karena malamnya dia tidak tidur-tidur dan menunggu neneknya. Neneknya ini berjualan nasi sehingga dia menunggu sampai neneknya selesai baru dia bisa tidur dengan neneknya dan menunggu dagangannya habis. Dia tidak tidur-tidur kalau neneknya belum pulang. Seperti itu, Bu
Oh, Irma. jadi yang membuat anaknya terlambat itu karena menunggu neneknya pulang jualan, begitu Iya. Bu. Dan dia tidak bisa tidur jika tidak ada neneknya. Dan dengan karakter neneknya juga yang pemarah seperti tadi, nggih. Saya paham sekali Bu Arlia. Jadi Ibu merasa takut nggih karena neneknya yang suka marah tadi untuk menegurnya. Lalu bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut Bu Arlia? Saya berharap dapat mendekati nenek tersebut dengan pendekatan personal dan akan mengkomunikasikan kepada nenek tersebut agar kita dapat bekerja sama agar cucunya ini bisa ke sekolah dengan bersemangat, bisa mendapatkan pelajaran seperti teman-temannya, dan pembelajaran agar tidak ketinggalan, Bu Irma. Oh, seperti itu. Baik. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Arlia tambahkan? Saya hanya ingin lebih dipercaya sama wali murid atau nenek tersebut, sehingga dia bisa berpikir lebih terbuka dengan saya, seperti itu, sebagai guru kelasnya. Oh ya, seperti itu, nggih. Baik. Berarti Bu Arlia ini ingin lebih dipercaya oleh wali murid, khususnya nenek tadi, nggih. Sehingga bisa berpikir terbuka begitu nggih neneknya. Terus apa yang ingin Bu Arlia rencanakan dalam mencapai tujuan Bu Arlia? Aksi nyata apa yang akan jenengan lakukan selanjutnya? Saya akan mempersiapkan diri saya dengan penuh kesabaran karena menghadapi neneknya yang suka pemarah itu, dan akan berbicara secara baik sehingga nenek tersebut percaya dengan saya selaku wali kelasnya. Iya, baik. Namanya juga nenek-nenek Bu, biasanya itu kembali ke awal lagi, anak-anak perlu perhatian dan harus bicara pelan, harus minta dimengerti seperti itu, nggih. Nah, baik Bu Ar. Untuk selanjutnya, apa rencana aksi yang jenengan lakukan? Prioritas apa yang akan Bu Arlia lakukan? Prioritas saya adalah bisa memberikan pemahaman kepada nenek tersebut agar anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran yang saya setiap harinya di dalam kelas ini. Oh, seperti itu, nggih. Jadi Bu Arlia tadi berusaha memberikan pemahaman kepada neneknya. Kalau muridnya tidak masuk, maka dia akan ketinggalan pelajaran, Ya. seperti itu. Terus strategi apa yang Bu Arlia gunakan untuk mencapai tujuan itu, Bu? Saya akan mencari lebih dalam lagi tentang alasannya kenapa kok sering sekali izin tidak masuk ke sekolah, dan saya akan berencana untuk mengkoordinasikan dengan ibu kepala sekolah dan juga mengkonfirmasi dari ibu kepala sekolah, sehingga kalau ada sesuatu yang mungkin laporan dari wali murid tersebut, saya ada yang bertanggung jawab untuk itu, yaitu ibu kepala sekolah. Nggih, jadi jenengan bekerja sama dengan Bu Kepala Sekolah dan juga neneknya tadi, nggih Bu, untuk mengatasi masalah anak yang pemalas ini. Nah, itu adalah langkah yang sangat baik, rencana aksi yang terstruktur dan fokus, detail, dan membantu panjenengan mengatasi tantangan ini. Baik, Bu Arlia tadi mempunyai langkah-langkah. Nah, sekarang apa komitmen Bu Arlia terhadap rencana tersebut? Ya, ini saya akan berkomitmen dengan wali murid tersebut atau nenek tersebut agar anak tersebut bisa bangun pagi dan neneknya ini bisa mengatur waktu agar dia tidurnya ini lebih awal, dan
berani, seumpama neneknya belum datang, dia belajar mandiri. Mandiri untuk tidur sendiri, sehingga kalau neneknya belum pulang, dia bisa tidur sendiri, jadi paginya kalau berangkat ke sekolah tidak akan telat lagi dan tidak akan tidak masuk sekolah lagi nih. Seperti itu. Oke. Nah, siapa kira-kira yang dapat membantu Bu Ardia dalam menjaga komitmen tersebut? Iya, ini saya akan meminta bantuan kepada teman sejawat saya yang kebetulan dia ini tetangga dari wali murid atau nenek tersebut untuk membantu saya mengajak anak tersebut biar mau masuk sekolah, dan saya percaya dukungan dari mereka akan menjadi motivasi dan penyemangat buat saya. Oh ya, baik, seperti itu, luar biasa, hebat sekali Bu Ardia. Lalu dengan bekerja sama dengan rekan sejawat nggih Bu Ardia. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut atau apa yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita kali ini Bu Ardia? Ya, saya akan terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan berkolaborasi, kemampuan menyelesaikan masalah, dan harus baik-baik bisa bekerja sama dengan wali murid juga. Ya, terima kasih Bu Irma yang sudah membantu saya ini menyelesaikan masalah ini dalam kegiatan ini, dalam kucing ini. Terima kasih sekali. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan yang berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi yang lebih efektif lagi. Iya, Terima kasih sama-sama. Bu Irma sudah membantu saya. Iya, sama-sama Bu Nur, senang sekali bisa menjadi tempat cerita Bu Ardia. Mohon maaf, ya. Ya, semoga apa yang jenengan rencanakan bisa terwujud nih Bu Ardia. Oke, terima kasih Bu Sama-sama. Irma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ardia. Waalaikumsalam Bu Nur. Tapi suaranya Bu Nur tidak kedengaran. Assalamualaikum Bu Irma dan Bu Erdia. Waalaikumsalam Bu Nur. Ya, alhamdulillah ya untuk proses coaching yang panjenengan lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya menanyakan indikator ketercapaian. Sebelum melakukan coaching, dari indikator ketercapaian itu apa saja yang sudah Ibu lakukan, Bu Irma dan Bu Erlia tadi terkait indikator tersebut. Iya. Oke, alhamdulillah Bu, di sini saya sudah menyelesaikan proses coaching berdasarkan hasil coaching tadi. Saya juga sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana, aksi yang akan dilakukan, dan tanggung jawab. Baik ya, tadi ada yang saya tulis, saya sebagai observer, Ibu Ade dan Ibu Elia sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta. Karena Ibu tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ketika Bu Irma, Ade Irma memberikan pertanyaan berbobot tadi, sehingga Ibu Erlia itu bisa menemukan solusinya sendiri. Sebelum kita sendiri, saya ada satu pertanyaan yang terakhir dari kegiatan coaching tadi. Kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan, Ibu Adik? Iya,
Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih dalam dan dapat mengarahkan Koci untuk mencapai tujuannya. Seperti itu. Ya luar biasa ya Bu ya. Jadi Ya. kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, waktu mengajukan pertanyaan berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach, sehingga Ibu adik itu dapat menggali lagi informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan Coach itu menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Itu ya Bu ya. Iya, Bu, benar. Iya. Luar biasa Bu. Semoga sukses ya Bu Ade Irma dan Bu Erlia. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Bu Nur. Nur. Sama-sama. Sama-sama Bu Erlia dan Bu Ade Irma. Kalau gitu saya akhiri dulu ya pembinaan kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erlia. Waalaikumsalam Bu Nur. Ya Bu Erlia, mohon izin hari ini gimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah baik sekali. Ya Bu Erlia, hari ini saya melakukan coaching ya. Mohon izin nanti Bu Erlia sebagai observer. Ya, ya Bu Nur. Sebagaimana sudah kemarin kita sepakati ya, bahwa saya hari ini akan Bu Nur akan melaksanakan coaching ya. Iya Bu. Di sini saya akan melihat, mengamati juga akan menilai praktek yang akan Bu Nur lakukan dengan Bu Irma. Insya Allah pada hari ini ya Bu nggih. Iya Bu. Di sini saya bertindak sebagai observer dengan praktek coaching dengan alur tirta, di mana nanti ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu nggih. Iya Bu. Dan sebelum saya melakukan observer, praktik coaching hari ini, izinkan saya Bu Arlia mengajukan beberapa pertanyaan terkait rencana coaching yang akan kita lakukan hari ini. Untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya akan Bu Nur lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan atau saya lakukan yaitu dalam kegiatan coaching hari ini. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Nah, nantinya saya dalam melaksanakan coaching ini. Kemudian yang kedua adalah saya sebagai pendengar aktif. Dan yang ketiga adalah saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu Bu. Untuk yang kedua, kompetensi mana yang spesifik yang akan Bu Nur lakukan? Dari ketiga yang saya sampaikan tadi, yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif. Karena apa? Dengan mendengarkan aktif, itu saya menjadi lebih fokus, sehingga menimbulkan kehadiran penuh dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang ketiga nggih Bu Nur, indikator pencapaian yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini nopo Bu Nur? Untuk indikator tercapaian yang mungkin saya di sini akan melihat apakah kunci itu sudah bisa cari solusinya atas permasalahannya yang sedang ia hadapi. Dan kunci itu nantinya memiliki rencana aksi ke depan apa yang harus ia lakukan. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Nur. Semoga proses coachingnya memberikan manfaat dan menemukan solusinya, nggih Bu Nur. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Erlia. Oke, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Mana kabarnya Bu Ade Irma? Alhamdulillah baik, Bu Nur. Bagaimana dengan Bu Nur? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu nggih Bu Nur di musim yang tidak menentu ini agar bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Amin amin. Ya. Ya, Bu Ade Irma, kemarin saya mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada saya, Bu Irma. Barangkali Iya. ada hal yang bisa saya bantu. Iya, Bu Nur. Ada sesuatu yang ingin saya curhatkan mengenai peserta didik saya di sekolah, Bu Nur. Oh baik, silakan Bu Irma ceritakan. Saya Ya. akan mendengarkan cerita dari Bu Irma. Iya, begini Bu, saya di sekolah memiliki anak usia 4 tahun, belum 5 tahun, nggih, dengan jenis kelamin laki-laki. Dia itu kalau berbicara itu ngremeng, belum jelas. Dengan emosi yang belum labil juga. Dia mudah sekali marah. Kalau marah itu siapa yang lewat mesti kena pukul. Padahal temannya tidak salah apa-apa. Kadang juga dia menggigit temannya yang lainnya. Terus bahkan pernah sampai yang menurut saya paling parah, saya sampai menangis juga. Dia itu melepas bajunya semuanya sampai telanjang lalu sembunyi di bawah meja. Sebagai guru ini saya merasa ya Allah, anak didik saya kok seperti ini. Begitu Bu, saya sedih sekali. Oh, jadi Bu Irna punya permasalahan bahwa yang tidak dicerita Bu Irma tadi ya, bahwa peserta didik Bu Irma yang belum bisa mengontrol emosinya dan memiliki perilaku yang sekiranya kurang wajar gitu ya Bu ya. Iya, benar Bu. Terus apa yang ingin diharapkan dari kita perbincangan hari Bu Irma? Ya, saya berharap dari perbincangan kita kali ini saya mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan anak tersebut agar emosinya bisa stabil, tidak seperti itu dan bisa mengontrol perilakunya, Bu. Dan apa ya, bisa seperti teman-temannya yang lain gitu, Bu, tidak gampang marah. Jadi harapan Bu Irma, anak tersebut bisa mengontrol emosi dan perilakunya supaya mengalami perubahan jadi lebih baik gitu ya Bu ya. Iya, benar Bu. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira menurut Bu Irma, indikator seperti apa anak yang bisa mengontrol emosi dan perilakunya itu? Ya, menurut saya anak yang bisa mengontrol emosi dan perilakunya itu adalah anak yang mampu mengelola perasaannya, tidak gampang marah atau berubah emosi atau sedih. Bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dia bisa menerima kondisi tersebut. Dan anak yang bisa mengontrol emosi itu dia ini bisa berpikir dari sudut pandang orang lain seperti itu. Nah, untuk selanjutnya perilakunya ini pasti akan mengikuti emosi anak itu. Baik, dari pemaparan Bu Irma itu indikator anak yang mau mengontrol emosi dan perilakunya yaitu di mana anak itu dapat mengelola perasaannya, tidak gampang marah seperti itu ya. Bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan dia nantinya bisa menerima kondisi tersebut serta mampu berpikir dari sudut pandang orang lain yang begitu orang lain begitu ya Bu ya. Iya, benar Bu. Kira-kira menurut Bu Irma, apa sih yang bisa dilakukan supaya bisa mengubah perilaku anak tersebut agar bisa memenuhi indikator mengontrol emosi dan perilaku tersebut? Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Sebagai guru, saya akan melakukan pendekatan lebih mendalam terhadap anak tersebut. Dari kesalahannya, saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi agar dia tahu apa kesalahannya, menyadari dan bisa memperbaiki dari kesalahannya tadi. Dan walaupun bicaranya belum jelas, tapi saya sedikit bisa paham apa yang dia maksud seperti itu. Dan yang kedua, saya
dengan melakukan pendekatan itu saya nanti akan ngepek hatinya gitu, bisa mengayomi anaknya. Saya berharap saya bisa menjadi tempat untuk dia bercerita. Jadi dia tidak mudah mukul gitu, bisa dengan kata-kata untuk bercerita ke saya. Lalu yang kedua, saya akan bertanya kepada orang tuanya, bagaimana cara orang tuanya membimbing anaknya di rumah, mengajari anaknya, atau cara mendidik orang tua di rumah. Dan yang ketiga, saya juga akan bertanya kepada rekan sejawat saya, barangkali pernah menjumpai peserta didik yang seperti murid saya ini. Selanjutnya, saya juga akan berkonsultasi dengan psikolog yang biasanya bekerja sama dengan lembaga kami, yaitu Yoga Atma Consulting, dengan Bapak Sabri, khususnya untuk perilaku yang dia membuka bajunya hingga telanjang dan sembunyi di bawah meja. Dan selanjutnya saya juga akan bekerja sama dengan kepala sekolah untuk melakukan tindak lanjut terhadap anak ini, seperti itu. Baik, Bu Irma, luar biasa ya langkah yang akan Bu Irma tadi bahwasanya akan melaksanakan segitiga restitusi, kemudian juga banyak pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi anak tersebut, yaitu baik dengan orang tua, kemudian dengan rekan sejawat, dan psikolog, bahkan dan kepala sekolah. Seperti itu ya, Bu ya. Iya. Nah, kira-kira kapan hal itu akan dilaksanakan oleh Bu Irma? Ya, secepatnya, Bu. Besok kalau saya ketemu anaknya, saya akan menerapkan segitiga restitusi tersebut. Lalu saya langsung bertanya kepada teman-teman saya, dan juga kalau ada pertemuan wali murid, atau saya juga setelah menerapkan segitiga restitusi, besoknya saya menghubungi wali muridnya, terus besoknya lagi, atau 1 minggu ke depan, saya menunggu jadwal konsultasi dengan Pak Sabri, dan tentunya saya bekerja sama dengan Bu Ulia untuk sama-sama ke Pak Sabrinya, seperti itu. Oke, semoga langkah-langkah yang sudah Ibu Irma ambil dapat merubah sikap dan perilaku peserta didik tersebut ya. Ya. Di perbincangan kali ini, apa yang Ibu Irma dapatkan atau dapat disimpulkan dari perbincangan ini? Ya, dari perbincangan kali ini saya mendapatkan cara bagaimana saya akan melakukan atau tindak lanjut saya terhadap anak ini, yaitu saya akan menerapkan segitiga restitusi. Terus saya juga melakukan pendekatan dengan anak, ngepek hatinya, mengambil hatinya, agar saya ini bisa dijadikan tempat nyaman untuk dia bercerita, biar dia tidak langsung meluapkan dengan tindakan seperti itu. Dan saya akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Pak Sabri selaku psikolog, rekan sejawat, wali murid anak tersebut, dan juga kepala sekolah, seperti itu. Baik Bu Irma, semoga kita nanti bisa melakukan perbincangan lagi ya setelah Irma menerapkan rencana dan aksi nyata tersebut. Saya jadi penasaran bagaimana nanti hasilnya. Itu ya Bu ya. Selamat berproses ya Bu Adik Irma. Iya, terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bu Irma. Baiklah, kalau begitu saya akhiri dulu ya Bu ya perbincangan hari ini. Iya. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum. Iya. Sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur dan Bu Irma. Waalaikumsalam, Bu Arlia. Alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar tadi. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya menanyakan indikator ketercapaian. Nah, sebelum melakukan coaching dari indikator ketercapaian, apa saja yang sudah Ibu lakukan, Bu Nur sama Bu Irma tadi terkait indikator tersebut? Alhamdulillah Bu Arlia, di sini saya sudah menyelesaikan proses coaching berdasarkan hasil coaching tadi. Saya sudah sesuai dengan alur cerita. Saya sudah menyampaikan tujuan, identifikasi terkait permasalahan, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan serta tanggung jawabnya. Seperti itu, Bu. Baik.
Tadi ada yang saya tulis menurut saya sebagai observer, Bu Nur sama Bu Irma tadi sudah bagus sekali, sudah menjalankan kucing sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot ketika Ibu Irma memberikan pertanyaan berbobot tadi, sehingga Ibu Irma bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan yang terakhir dari kucing tadi. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kucing, sehingga saya dapat menggali lagi informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan kucing itu untuk mencapai tujuannya ataupun mendapatkan solusi. Begitu, Bu. Iya, sangat luar biasa sekali Bu Nur. Jadi kompetensi yang ingin Bu Nur kembangkan tadi waktu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci, sehingga Bu Nur dapat menggali lagi informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Kuci menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu nggih Bu Nur? Iya, Bu. Luar biasa sekali Bu Nur, semoga sukses ya Bu Nur sama Bu Irma. Amin. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Elia. Terima kasih, Varia. Sama-sama Bu Nur dan Bu Irma. Saya akhiri perbincangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alia. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah, saya baik, Bu Alia. Bagaimana dengan Bu Alia? Alhamdulillah, baik juga. Alhamdulillah. Hari ini saya ingin melaksanakan coaching ya, Bu. Iya, Bu Alia. Monggo. Ya, Bu, sebagaimana sudah kemarin kita sepakati bersama bahwa hari ini Bu Alia dan juga Bu Nur Hidayah akan melakukan coaching ya, Bu ya. Nah, di sini saya akan melihat, mengamati, dan juga akan menilai praktek yang akan Ibu Arlia dan Bu Nur Hidayah lakukan. Insya Allah pada hari ini, Bu, di sini saya bertindak sebagai observer dengan praktek coaching dengan alur tirta, di mana nanti ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu ya, Bu. Dan sebelum saya melakukan observer praktek coaching hari ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait rencana coaching yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan dengan kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Ya, yang kedua, kompetensi mana yang spesifik yang akan Ibu lakukan? Kompetensi spesifik yaitu saya dengan mendengarkan aktif dan juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, yang ketiga, indikator pencapaian yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini apa ya, Bu? Indikator saya sebagai coach harapannya
Saya sebagai coach, kunci saya akan mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalahnya melalui rencana yang akan dilakukan. Baik, semoga proses coachingnya memberikan manfaat dan menemukan solusi agar tercapai tujuannya. Oke, baik Bu Irma, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Erlia, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Nur, alhamdulillah baik sekali hari ini. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Erlia. Oh iya Bu Erlia, saya bisa minta waktunya sebentar? Iya Bu Saya Nur, silahkan. Saya mau bercerita nih, Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu Erlia. Baik Bu Nur. Dengan senang hati saya akan mendengarkan Bu Nur bercerita. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit nggih Bu Nur. Silahkan. Iya Bu Erlia, begini Bu Erlia, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya itu banyak yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas secara tuntas hanya sebagian dari setiap kelas itu, Bu. Saya itu sempat berpikir, ada apa ya? Kok akhir-akhir ini anak-anak kurang antusias, apa yang kurang pada diri saya, seperti itu. Oh, begitu nggih Bu Nur. Jadi menurut Bu Nur, apa yang Bu Nur harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu Nur? Saya mengharapkan dari obrolan ini, saya mengajak Bu Erlia, saya ajak berbicara di sini supaya saya nantinya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan itu, Bu. Baik, menurut Bu Nur, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Nur kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Nur? Jika saya ingat kembali bahwasanya murid-murid saya kurang antusias itu karena yang pertama, mungkin pembelajaran saya itu sedikit membosankan kali ini. Jadi terlalu monoton. Saya itu lebih dominan untuk berbicara. Jadi waktu menjelaskan di kelas itu saya lebih dominan. Selain itu juga saya apa ya istilahnya bercerita di depan murid saya itu terlalu banyak mungkin ya. Jadi banyak sayanya yang lebih apa ya lebih persentasenya itu loh, Bu, yang lebih besar. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya gitu, Bu. Oh, begitu nggih, Bu. Nah, kira-kira apa saja yang membuat murid Bu Nur antusias dalam pembelajaran Bu Nur? Menurut saya, eh, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menyenangkan, seperti itu. Jadi tidak monoton dan tidak membosankan gitu loh Bu Elia. Wah, kalau gitu saya sependapat dengan Bu Nur. Lalu ini menurut pendapat Bu Nur, apa saja yang bisa membuat murid-murid ini asik dan tidak membosankan pada saat pembelajaran bersama Bu Nur? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid seperti itu. Sesuai saya membaca referensi bahwasanya kita harus menghambakan murid seperti itu, Bu. Nah, murid itu nantinya bisa diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya SBG mungkin ya, Bu ya, ataupun games agar pembelajaran itu lebih menarik gitu, Bu. Lalu
Bu Nur, mengenai tugas yang diberikan murid-murid, apakah penyebabnya kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan tugas saya itu apakah terlalu banyak ya, dan berisi pertanyaan tanpa saya itu memberikan sumber belajar yang beragam gitu, Bu. Dan sehingga anak itu apa ya, yang saya berikan ini kurang asik gitu loh bagi anak-anak itu. Oh, begitu. Sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, nggih. Kalau boleh tahu, Bu Nur menggunakan sumber belajar apa saja ini di kelas? Saya itu biasanya memanfaatkan atau menggunakan buku-buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Dan selain itu juga buku yang dimiliki siswa, Bu. Bu Nur menggunakan sumber belajar yang beragam dan yang mengasihkan, nggih. Kalau yang biasanya, kalau boleh tahu Bu Nur, menggunakan sumber belajar apa saja yang ada di kelas? Gini Bu, sumber belajar yang lainnya itu selain buku teks, saya itu juga berpikir adanya video atau YouTube seperti itu, terus Word, artikel di blog, dan sumber-sumber lain yang nantinya saya juga harus bisa memanfaatkan internet seperti itu, ataupun juga menggabungkan pembelajaran itu yang interaktif seperti itu, seperti kuisis, kemudian Canva dan sebagainya. Oh, seperti itu nggih Bu Nur. Biasanya Bu Nur menggunakan kuisis, ada YouTube, Word, artikel, ngoten nggih. Nah, betul sekali Bu Nur. Jadi untuk sekarang rencana apa untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Nur? Yang pertama yang akan saya rencanakan itu adalah saya bagaimana bisa menciptakan pembelajaran yang mengasihkan sehingga anak-anak itu tidak bosan seperti itu loh Bu, ikuti pembelajaran saya. Yaitu nantinya saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi ada video YouTube, kemudian Wordwall, Quizzes, sehingga anak-anak itu lebih interaktif seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian tugasnya itu mana saya sesuaikan dengan bakat dan minatnya. Istilahnya itu adalah pembelajaran akan berdiferensiasi gitu Bu. Nah, di mana nantinya murid itu bisa terkesan tidak terpaksa atau dipaksa seperti itu loh. Tetapi mereka itu memang senang mengerjakan tugasnya itu uh, bagaimana sesuai minatnya gitu Bu. Bisa kebetulan itu kan saya mengajar di bahasa Indonesia. Jadi anak nanti bisa sesuai dengan diferensiasi produk yang mereka hasilkan, yaitu bisa menggunakan dalam bentuk drama, entah itu lagu, entah itu puisi, pantun maupun nantinya laporan yang berdigital. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Nur rencananya. Semoga berhasil ya. Ya Bu. Ini yang terakhir Bu Nur, apa komitmen dari rencana Bu Nur ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, yaitu menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplor materi sehingga murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar gitu Bu. Dan saya nantinya juga akan membuat murid saya itu senang dan apa ya dalam mengeksplor materi tanpa ada unsur paksaan, dan hal itu akan saya serahkan sumber belajar itu menurut murid saya masing-masing gitu. Jadi tidak bergantung kepada saya. Jadi sesuai dengan apa minat kemauan siswa seperti itu Bu. Alhamdulillah Bu Nur sudah menemukan solusi dari
atas masalah-masalah Bu Nur. Semoga rencana Bu Nur terlaksana dengan baik dan bisa tidak terpaksa anak-anak ini mengerjakan tugas-tugas dari Bu Nur yang terlalu banyak itu ya. Oke, terima kasih. Bu Nur sudah menemukan solusinya dan Terima semoga kasih. berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih ya Bu Erlia atas waktunya yang sudah diberikan sehingga Bu Erlia mau mendengarkan cerita saya dan akhirnya saya bisa menemukan solusi saya bagaimana nantinya langkah yang harus saya lakukan untuk siswa saya nanti, bagaimana nanti dalam pembelajaran saya, anak-anak saya, siswa saya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan antusias dan mereka bisa aktif, inovatif, dan interaktif dalam ikut pembelajaran seperti itu. Terima kasih ya Bu Erlia. Sama-sama, semoga berhasil Bu Nur. Amin, terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bu Nur dan Bu Arlia, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya tadi menanyakan indikator ketercapaian. Nah, indikator pencapaian apa saja yang sudah Ibu lakukan, Bu Nur dan Bu Arlia tadi terkait indikator tersebut? Alhamdulillah, Bu, di sini saya sudah menyelesaikan proses coaching berdasarkan hasil coaching tadi. Saya sudah sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi terkait permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang dilakukan dan bertanggung jawab. Ya, menurut pengamatan saya, coaching yang Bu Arlia lakukan tadi sudah bagus sekali, sudah menjalankan sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot dan juga bisa membuat Bu Nur menemukan sendiri solusinya. Sebelum saya akhiri, saya ada satu pertanyaan lagi Bu Arlia terkait coaching tadi. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci, sehingga saya dapat menggali lagi informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan kunci mencapai tujuannya. Begitu Bu Irma. Ya, luar biasa. Jadi kompetensi yang ingin Ibu gali adalah yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koji, sehingga Bu Arlia dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koji menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu ya Bu ya? Ya, betul Bu Irma. Ya, luar biasa sekali Bu Arlia. Semoga sukses selalu buat Bu Arlia dan juga Bu Nur Hidayah. Terima kasih Bu Irma. Ya, sama-sama Bu Nur dan juga Bu Arlia. Saya akhiri perbincangan kali ini ya Bu. Ya Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses selalu.